Kami hormati fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang kami hormati tim tenaga ahli dari masing-masing anggota DPR RI fraksi PKS yang kami cintai, seluruh teman-teman KNCI. Sebagai prolog, Pak, barangkali memperkenalkan diri ya. Iya, boleh. Perkenalkan semua ya, Mas? Iya, siap. Pertama, KNCI merupakan asosiasinya, wadahnya, rumahnya pedagang outlet tradisional seluruh Indonesia, Pak. Tapi benar namanya, Kesatuan Niaga Seluler Indonesia. Betul. Bukan komunitas nomor cantik ya? Nah, Oh, itu yang ngaji? enggak sama. Oh, sama. Jadi ceritanya Sejarahnya. Jadi cerita sejarah biar enggak ini ya. Memang ada dua grup di Facebook kita masih ada itu. Jadi ceritanya sedikit saja barangkali. Kami dulu jualan itu masing-masing, Pak. Tidak terkoneksi satu sama lain. Nah, semenjak tren sosmed, salah satunya berawal, saya jadi lupa mulainya BBM dulu atau Facebook dulu. 2010 Facebook ya. Facebook. 2010 tren Facebook. Karena kita pedagang, kami tentu menggunakan sosmed sebagai media dagang. Mulailah kita semua jualan masing-masing di Facebook. Akhirnya karena ada kesamaan, sama-sama di bidang seluler, mulai saling kenal satu sama lain. Kemudian muncul BBM berikutnya 2011. BBM muncul, kita juga mulai saling kenal melalui BBM, tapi hanya kenal lewat sosmed, belum kenal secara fisik, belum ketemu tatap langsung. 2013, teman-teman di Jawa Barat berinisiatif mengadakan kopdar, kopi darat lah. Teman-teman yang tadinya jualan ini kan kepengen kenal nih, ayo kita ngadain kopdar gitu. Tapi nggak ada yang perempuan ya? Ada. Oh, ada. Ada, sebetulnya ada yang perempuan. Ada perempuan. Kirain pulsa itu khusus laki-laki gitu. Enggak. Nah, 2013 saat itu terjadilah kopdar di Garut dengan peserta kurang lebih 350 orang. Karena saat itu yang sedang tren di bisnis seluler, tren bisnisnya itu adalah nomor cantik. Teman-teman bersepakat membuat sebuah wadah, sebetulnya organisasi tanpa bentuk saat itu, namanya Komunitas Nomor Cantik Indonesia. 2013 KNCI. Seiring waktu 2014 kami selain 2013 itu, selain ada nama KNCI, baru ada namanya aja, Pak. Pengurusnya nggak ada, ada nama aja. Disepakati namanya KNCI, udah bubar, namanya pedagang, kopdar, hasilnya seperti itu. 2014 kita ngumpul lagi di Semarang, hadir kurang lebih 1.000 orang, Pak, seluruh Indonesia di Semarang. Saat itu seluruh Indonesia ini berarti dari Papua dari Papua sampai Aceh sampai Papua. Aceh sampai Papua 2014 kita ngumpul lagi di Semarang. Saat itu teman-teman sudah mulai berpikir, nggak bisa nih organisasinya tanpa bentuk ini, hanya ada namanya saja, tidak ada pengurus. Nah, 2014 teman-teman berinisiatif, akhirnya dipilihlah ketua umum saat itu IMP, Dr. IMP. Tapi baru ada nama dan ada ketuanya saja, namanya juga pedagang belajar ngumpul sulit, Pak. Seperti itu, nggak ideal kan. Akhirnya 2015 kembali kita munas di Jogja, dihadiri kurang lebih 1.000 orang. Saat itulah mulai teman-teman berpikir, oh ternyata kalau ngumpul nggak bisa ya, kayak dagang asal-asalan gitu. Akhirnya mulailah dibuat ADART dan lain sebagainya. memang dagangnya salah-salah. Kalau pedagang itu kan maksudnya simple gitu loh, Pak. Oh, berarti bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan kalau dagang. Cuma menyederhanakan. Memang pedagang itu otaknya sederhana. Berpikirnya pendek-pendek gitulah. Pantes ada warung makan sederhana. Iya, betul. Nah, itu salah satu fakta bahwa pedagang itu berpikirnya sangat sederhana, beda dengan Kopi ireng. di anggota dewan ya. Ya. 2016 kembali Munas keempat, berarti ya, Munas keempat di Jakarta, tepatnya di Ancol. Nah, saat itu teman-teman sudah mulai berpikir lebih maju ke depan. Kita tidak bisa lagi seperti itu.
Akhirnya kemudian saat itu juga tren bisnisnya berubah, jumlah anggota yang awalnya memang hanya pemain nocan, pemain-pemain pedagang nomor cantik, sekarang udah gabung semua Pak, seluruh pedagang di bidang seluler gabung. Artinya sebetulnya ada kebutuhan namanya ini nggak bisa lagi eksklusif, harus bisa merangkul semua. Tetapi demi tidak menghilangkan sejarah, sebetulnya sedikit dipaksakan. Karena KNCI secara tata bahasa Indonesia mungkin kurang tepat S-nya selular itu gitu. Mungkin. Makanya C-nya itu pakai tanda kutip. Nah di 2016 Munas di Jakarta, kebetulan saya yang diamanatkan sebagai ketua umum, saat itulah mulai ada ART-nya merubah nama, merubah kepanjangannya yang tadinya Komunitas Nomor Cantik Indonesia menjadi Kesatuan Niaga Seluler di Indonesia. Terdaftar di Kemenkumham sebagai ormas di bidang seluler Pak. Ormas di bidang seluler. Nah mulai 2016 lah akhirnya ketika SK Kemenkumham sudah ada dan lain sebagainya, kita mulai interaksi dengan pihak ketiga, dengan pemerintah. Kebetulan ada masalah, ada regulasi baru. Nah ini yang mau disampaikan. Ya betul, ini yang salah satu ini yang mau disampaikan. Sebetulnya ada dua. Dua-duanya aja nggak apa-apa. Dua-duanya boleh ya. Boleh. Tapi yang satu lagi itu materinya kita sebetulnya belum siap secara tertulis. Mungkin kalau pemaparan Lisa nanti bisa kami sampaikan terkait masalah pajak. Sebulan yang lalu kami juga sudah ke Dirjen Pajak. Lebih baik disampaikan semua supaya tertulis di dalam serap aspirasi PKS. Betul, siap. Ya. Berarti agenda hari ini kita akan menyampaikan dua agenda terkait masalah registrasi dan perpajakan. Registrasi dan perpajakan. Betul. Sebelum itu kami akan perkenalkan ini perwakilan teman-teman dari DPP KNCI. Informasi juga kami sudah ada 16 DPD. Jadi setahun kemarin itu ngebut pelantikan seluruh DPD. 1 bulan bisa 2 kali keluar daerah tuh Pak. Bawa pulsa apa enggak? Oh kalau pulsa ini luar biasa. Kita di organisasi ini namanya Guyub. Jadi istilahnya uang kas juga sebetulnya bisa dibilang nggak ada. Ini kebetulan bendara umumnya. Uang kas kita sangat kecil dari teman-teman. Kita dapat uang kas itu dari penjualan ini Pak, penjualan merchant, kemudian ada rekber, fasilitas buat teman-teman saling kenal satu sama lain. Pengurus kita ada 2.000 Pak, pengurus ya. Anggotanya begini Pak, ini agak sulit dijelaskan. Sebetulnya anggotanya seluruh pedagang seluruh wilayah Indonesia. Estimasi, klaim betul. Klaim sifatnya kurang lebih 800.000 dengan estimasi satu kelurahan 10 outlet, padahal lebih. Kenapa semua anggota belum masuk secara resmi? Nah ini lagi mau dibenerin. Supaya registrasi semua. Ya ini yang mau saya jelaskan. Kenapa terjadi seperti itu? Di jalur distribusi di tingkat kita pedagang itu biasanya kan ada di masing-masing area punya downline gitu Pak. Umpamanya saya jualan di Aceh gitu. Saya jualan di Aceh, sebetulnya saya punya anggaplah outlet binaan itu kurang lebih 1.000. Tetapi kalau 1.000 orang ini saya masukin ke KNCI sebagai organisasi, dia punya akses untuk mengakses seluruh anggota, akhirnya bisa dia terganggu. Makanya terkait masalah keanggotaan, sampai hari ini kita masih serahkan ke masing-masing DPC. Kalau di kita DPC ini komunitas lokal. Jadi sebelumnya organisasi-organisasi kecil di setiap daerah itu sudah ada. Bentar ya Mas. Gitu. Ya. Lagi ke sana. Udah ada. Daftar KPU jadi parpol gitu ya. Enggak, kita dagang aja lah. Nah ini teman-teman perwakilan saya perkenalkan. Saya nama Kutniti Syari SE selaku ketua umum. Sebelah kanan saya asal Serang Pak. Oh Serang. Ini domisili Serang. Asli Serang, tapi kebetulan sekolah di Jakarta dari mulai SD sampai kuliah. Dulu dekat Pak Anies Mata sekolahnya di Tanikayu betul. Di salah satu pesantren di sana. Tapi kalau kuliah dengan Pak Ali Taher, saya salah satu mahasiswa Pak Ali Taher Pakosong Komisi 8. Ya di Universitas Muhammadiyah. Jadi secara ada benang merah sebetulnya kalau dengan PKS, kalau dengan saya pribadi ya. Kalau secara organisasi KNCI itu tidak berafiliasi dengan partai manapun, tetapi tentu kami akan mendukung partai manapun yang memperjuangkan UMKM secara serius, intinya gitu. Insya Allah. Kan kita punya undang-undang kewirausahaan. Iya, betul. Kemudian lanjut
sebagai bendahara umum mungkin bisa langsung perkenalkan diri sendiri lewat ininya, mic-nya aja dinyalain. Pak Panjalu silakan. Muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasuri, asli Serang, Banten. Saya kebetulan diamankan sebagai bendahara umum di KNCI, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tetang Muniamin, asli dari Tasikmalaya, Pak, dari Panjalu, kebetulan. Ya, di sini di KNCI saya di DPP, tukang urus rumah tangga, Pak. Bagian rumah tangga. Mungkin segitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Panjalu juga di sini. Ada. Teradang. Bisa pulang bareng tuh. Bisa pulang bareng tuh Panjalu. Nama saya Rahmat Primadi, saya dari komunitas Serang, Banten. DPD Banten. Assalamualaikum. Nama saya Ardi Satyanugroho, asal dari Serang. Saya pengurus di komunitas lokal Serang. Ketua DPD Banten bukan ya? Belum dilantik sekalian. Nama saya Misbahun, nama saya Mas Buhin, Pak. Toko di ITC Cempaka Mas, komunitas Paguyuban Arisan Jakarta, koordinator Jakarta Timur, jadi anggota KNCI di Jakarta juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutaryono. Kebenaran saya ditunjuk di kepengurusan DPP KNCI sebagai humas. Jadi setiap ada pelaporan berita ataupun kegiatan KNCI, saya memang yang ditugaskan dari DPP untuk menyampaikan berita. Ya, cuman cukup sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasdika. Saya ketua dari DPD KNCI Sumbangsel. Domisili saya di Lampung. Berarti dari kemarin di sini ya? Pagi. Jet pribadi, Pak. Jet pribadi. Dari Metro, Pak. Luar biasa. Metro. Lampung ya. Jet pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sugandi. Saya dari salah satu komunitas pedagang di Jakarta. Jakarta juga. Roxy. Roxy. Oksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Qadri, asal kota Bukit Tinggi. Kebetulan yang menahkan teman-teman sebagai ketua DPD Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi dari Padang, menjabat sebagai sekretaris DPD Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy. Saya sebagai ketua komunitas untuk Jakarta, tapi di lokal, Pak. Lokal. Komunitas lokal. Namanya. Jakarta Pusat, Pak. Oh, Jakarta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Miftah Farid, asal saya dari Kuningan, tetangganya Anies Baswedan. Toko saya ada di Tangerang, Pak. Saya komunitas lokal, komunitas saya di Tangerang. Oke, dan Kuningan. Tetangga doang, Pak. Dimatikan. Matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayat. Asal saya dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Kebenaran saya di sini sebagai DPP urusan ekonomi. Tapi nggak pernah kerja, Pak. Karena belum ada kerjaannya, Pak. Sementara masih nganggur, Pak. Siapa tahu ada lowongan. Urusan ini, Pak. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Nur Arif Wicaksono. Di DPP kebetulan saya di divisi advokasi dan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwinanto, panggilan Jansen dari pinggiran Cipinang, Pak. Dari komunitas lokal Cipinang Brothers. Jakarta Timur berarti. Jakarta Timur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini dekat-dekat BKT ya? Iya, dekat pinggiran situ, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Wage Agung Ramojo. Nama panggilan saya Wage. Saya dari DPC Jakarta Utara, Pak. Jakarta Utara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudus MA. Saya asli Garut. Jabatan saya di KNC mungkin sekarang lebih fokus kepada pembenahan website KNCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Setiawan dari Bandung. Kebetulan saya sebagai Ketua DPD KNC Jawa Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal Bandung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abbas. Saya jabatan saya di DPP itu kuli lakban, Pak. Kuli lakban itu jadi kalau teman-teman mau kirim barang, saya yang lakbanin barangnya. Saya yang ngantri. Sama tukang ngetik. Itu aja paling. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf teman-teman sekalian, saya harus menyampaikan bahwa nanti jam 1:30 ini ada ruangan ini juga dipakai untuk sosialisasi laporan harta kekayaan pejabat negara oleh KPK. Jadi kita hanya punya waktu kurang lebih sekitar 7 menit. 7 menit untuk menyampaikan kira-kira apa aspirasi dari teman-teman sekalian. Mohon maaf karena waktu kita memang sangat terbatas sekali. Silakan, Mas. Saya pikir 7 jam. Baik, karena dua materi. Pertama terkait masalah perpajakan, intinya keberatan kami pertama terkait masalah non PKP atau penghasilan yang di bawah 4,8. Keberatannya terkait masalah tarif PPH 1%. Karena rata-rata margin retail di seluler itu 2,7%. Artinya tidak mungkin kalau mereka dibebankan pajak dengan tarif 1%. Dari margin. Laba kotornya 2,7%. Laba kotor. Karena hitungan pajaknya 1% dari laba kotor. Dari omset. Dari omset. Iya, laba kotor. Bukan Kalau dari laba ya, dari omset. 2,7% artinya nggak mungkin kita dibebankan tarif 1%. Itu terkait masalah PPH, ya pajak perpajakan. Sudah disampaikan? Sudah. Ke Dirjen. Hari ini sampaikan ke anggota DPR biar kami yakin bahwa DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat gitu, Pak. Kalau di bawah pemerintah. Iya, makanya tadi saya sampaikan sebetulnya untuk materi perpajakan ini kami belum siap secara tertulis, tapi nanti akan kami susulkan. Yang kedua terkait masalah PPH untuk PKP, artinya omset yang di atas 4,8. Itu kan tarifnya berjenjang tuh 200 juta 1%, 250 juta 15%, 300 juta ke atasnya 30%. Artinya kalau kita punya keuntungan 1 miliar, kurang lebih kita dikenakan 250 juta. Itu juga jadi berat karena basic usaha dengan omset 4,8 per tahun di seluler itu kriteria bisnisnya dia pedagang grosir. Pedagang grosir marginnya hanya 0,7%, tidak mungkin dia dibebankan PPH sebesar 20%. Kemudian yang berikutnya, untuk yang di atas 4,8 kami juga terganggu dengan PPN berjenjang. Sistem pemungutan PPN berjenjang. Kami sudah usulkan sistem pemungutan PPN sekali pungut dari operator ke dari satu sekali aja gitu. Berjenjang itu artinya berkali-kali ya? Berkali-kali, Pak. Yang jadi permasalahan ketika kita tidak tertib terkait perpajakan, kita tidak mengeluarkan faktur dan menerima faktur secara benar. Perhitungan PPN itu dihitung 10% dari omset ditambah denda 2%. Artinya kita kena 12%. Kalau ini terus dan sekarang sudah banyak terjadi di teman-teman banyak yang sudah diperiksa dan lain sebagainya terkait masalah pajak kurang lebih itu, Pak. Karena grosir.
Iya, karena basic usahanya grosir marginnya 0,7%, dikenakan sekarang 12%. Nggak mungkin teman-teman bangkrut semua. Dan ini sekarang sudah banyak terjadi. Nanti kami akan susulkan surat dan pemaparannya. Ini gambaran singkat aja. Kemudian berikutnya terkait regulasi PM12 yang kemarin dokumennya sudah disampaikan sebetulnya ke ke PKS dan ke Komisi 1. Kemudian kemarin alhamdulillah sudah disampaikan juga ke Pak Menteri ya. Nah sekarang sebetulnya kami ingin memaparkan lebih detail, tapi mengingat waktu yang terbatas, nanti yang memaparkan Pak Sekjen terkait masalah registrasi sebetulnya sudah ada. Kami persilahkan Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa 7 menit. Kalau nggak bisa mohon dimaklumi Pak. Poinnya aja Mas. Ya, ya. Apa sebenarnya? Jadi langsung saja mengenai regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo, itu regulasinya tahun 2016 PM nomor 12 tahun 2016 ya. Lalu kemudian dirubah dengan PM nomor 14 tahun 2017, lalu terakhir dirubah dengan PM nomor 21 tahun 2017 juga. Poin inti dari PM ini adalah mengatur tentang registrasi kartu perdana prabayar. Nah, kami simpulkan bahwa PM ini mengatur tentang pertama, mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan registrasi kartu perdana prabayar secara valid sesuai dengan identitas. Instrumen yang digunakan adalah pertama NIK, yang kedua nomor KK, yang ketiga waktu itu ibu kandung. Ya. Di PM nomor 12. Lalu di PM nomor 14 langsung direvisi, begitu banyak keberatan tentang nama ibu kandung. Akhirnya dihapus. Jadi cuma ada 2 instrumen dalam registrasi kartu perdana prabayar, yaitu NIK dan KK. Lalu inti kedua dari regulasi ini adalah pembatasan satu NIK hanya 3 kartu perdana secara mandiri. Artinya self-service itu dalam melakukan registrasi hanya bisa 3 kartu perdana per operator untuk satu NIK. Apakah bisa masyarakat melakukan registrasi kartu perdana prabayar atau memiliki kartu perdana lebih dari 3 sesuai dengan bunyi atau tafsir dari aturan PM 12 itu bisa. Nggak ada pembatasan terhadap kepemilikan nomor. Mau masyarakat punya 100.000 boleh, tapi dengan syarat. Gitu. Syarat inilah yang sebetulnya kami sebut dengan pembatasan. Syaratnya yang keempat, registrasi yang keempat, nomor keempat, nomor kelima, keenam dan seterusnya hanya bisa dilakukan di gerai. Jadi pada saat kita melakukan aktivasi kartu perdana, katakanlah misalnya Telkomsel 1 atas nama kita beri nomor lagi 2 atas nama kita, 3 atas nama kita registrasi sendiri masih bisa. Yang keempat udah nggak bisa. Kita beli nomor 1 lagi, kita registrasi, maka notifikasinya akan muncul bahwa NIK Anda telah digunakan untuk 3 kartu perdana. Dan akhirnya masyarakat harus datang ke gerai operator. Di gerai operator tentu ada beberapa SOP atau prosedur yang harus dilakukan untuk bisa melakukan itu. Nah, kita sudah menyampaikan keberatan ini jauh sebelum regulasi ini katakanlah gonjang-ganjing di media. Dari bulan Juli kita telah melakukan audiensi dengan BRTI. Kita telah berada dalam ruangan seperti ini udah nggak kehitung. Mungkin ini pertemuan yang ke-754 kali dalam ruangan. Maksudnya itu cuma menggambarkan betapa seringnya. Nah, dari bulan Juli kita udah ngobrol sama BRTI terus berlanjut dan akhirnya kita diundang pada tanggal 22 Agustus 2017. Ini materi yang kita sampaikan. Materi ini yang kita sampaikan. Gitu. Menurut Kominfo, kenapa mereka mengeluarkan aturan itu? Ini sebab ini resume dari PPI Kemenkominfo. Ada 2 fenomena, bla 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 bla. Terpaksa saya singkat. Lalu akibatnya ini.
ada peningkatan nilai churn, inefisiensi penomoran dan atau investasi, meningkatnya angka kriminalitas, lalu kemudian refiling traffic. Gitu. Nah inilah penyebab kemudian kenapa dikeluarkan PM nomor 12 dan seterusnya. Gitu. Dan ini semua kita bantah. Gitu. Kita masih punya bukti video kita waktu di Batam, di mana satupun nggak ada yang bisa menjawab. Bahkan kita tanya balik terkait masalah inefisiensi penomoran. Kita tanya sama Dirjen sama PPI, Bapak-bapak tahu nggak berapa jumlah sumber daya nomor yang telah dikeluarkan oleh yang blok nomor oleh Kemenkominfo? Kenapa kita tanya itu? Karena mereka mengatakan telah terjadi pemborosan penomoran dan lain sebagainya. Ini udah nggak sehat dan lain-lain. Kita tanya berapa jumlah sumber daya yang sudah tersedia, yang sudah dirilis? Satu pun nggak ada yang bisa jawab. Kita sebutin angkanya sekian. Kurang lebih sudah ada, kurang lebih ya 1,8 M sampai 2 miliar nomor. Tapi sumber daya ya, blok nomor yang tersedia. Gitu. Dan itu hanya digunakan saat ini maksimal 500 juta. Yang dicetak terus menerus oleh operator itu cuma 500 juta. Artinya masih ada potensi 1,5 M nomor yang belum digunakan. Tapi sudah bisa digunakan, hanya belum digunakan. Maka dengan adanya fakta ini, dengan adanya data ini, maka harusnya gugur dong argumentasi bahwa terjadi inefisiensi penomoran. Yang nomor 2 ya. Nomor 2, gitu. Lalu kemudian bicara tentang churn, gitu. Churn rate itu mungkin bisa ditanya lebih dalam ke Kominfo. Cuma kalau dalam bahasa ekonomi, churn rate itu kan adalah angka yang menunjukkan distabilitas jumlah pelanggan yang keluar masuk dalam sebuah produk. Nomornya mati. Gitu. Churn rate itu. Jadi misalnya hari ini saya jualan 10 orang, oke? Dan saya berusaha nih menjadikan 10 orang ini sebagai pelanggan tetap. Tapi dikarenakan beberapa faktor ekonomi, 10 orang ini nggak jadi pelanggan tetap. Besok cuma 2, besok 1, besok 3 gitu. Sehingga diambil kesimpulan oleh Kominfo seperti yang disampaikan kemarin oleh Pak Rudiantara bahwa produksi kartu perdana yang terus-menerus ternyata tidak memberikan dampak positif, ternyata tidak memberikan penambahan jumlah pelanggan satupun bagi operator. Itu kan argumentasinya beliau. Gitu. Inilah yang disebut dengan churn rate. Gitu. Sebetulnya panjang Pak kalau kita bahas. Nah ini kesimpulan dari penyelenggaraan FGD kemarin 22 Agustus. Bahasanya adalah tanpa mengganggu sustainability bisnis operator dan pihak terkait. Ini yang harus kemudian jadi bahan fokus kita. Saya potong boleh? Boleh, silakan Pak. Teman-teman sudah pernah belum rapat dengar pendapat dengan Komisi 1? Belum pernah. Maksud saya begini, teman-teman tuh biar clear mendapatkan Komisi 1 biar juga mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Kalau RDP itu, teman-teman bisa presentasi begini. Ya. Kalau RDP di depan para anggota, bukan cuma ketua komisi, tapi anggota-anggota yang lain. Jadi argumentatif, persoalan dan lain sebagainya itu clear, diterima oleh anggota DPR Komisi 1. Sehingga argumentasi terhadap kementerian itu misalkan tadi dijelaskan bahwa yang disampaikan oleh Kemenkominfo nggak benar, yang benar begini. Nanti bisa Komisi 1 membuat pertemuan RDP dengan Kominfo, teman-teman juga, pemangku kepentingan dalam hal ini, sehingga ketemu nih maunya gimana. Jelas nggak maksud saya? Nah, sayang kalau cuma di sini saja, tapi harus di follow up dengan nanti minta waktu dengan Komisi 1 untuk bisa RDP, rapat dengar pendapat. Kemarin kan Mas sudah ke Sekretariat Komisi 1 ya. Nah, itu nanti di sana ada Ibu Supri, minta waktunya kira-kira kapan bisa melakukan rapat dengar pendapat. Karena kalau hanya menyampaikan aspirasi saja sayang. Perlu ada yang lebih kuat. Di DPR ini ada aturan RDP itu harus di follow up, harus ditindaklanjuti. Ada rekomendasinya apa, ada kesimpulannya apa, karena beliau mantan anggota DPR juga. Jadi itu penting supaya teman-teman jangan hanya tadi 750 kali masuk keluar ruangan tanpa ada solusi.
saya memberikan solusi karena saya sudah dilirik-lirik sama yang punya ruangan nih. Saya memberikan solusi, teman-teman ajukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 sebagai pemangku kepentingan di Kemenkominfo, karena mitra Komisi 1 kan Kemenkominfo. Itu pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan pajak, saran saya masuk ke dalam UKM kali Pak ya? Komisi 11. Komisi 11 atau UKM, karena teman-teman kan masuknya UKM. Kalau pajak, enggak usulnya pajak. Masuk ke Komisi 11. Komisi 11 untuk RDP juga. Kaitannya dengan pajak pengusaha kecil. Sampaikan masalahnya apa dengan sebagainya. Dan memang harus sabar. Harus sabar dalam arti begini. Komunikasikanlah dengan sekretariat komisi masing-masing supaya dapat ketahuan jadwal RDP-nya kapan. Jangan hanya sebatas ngasih surat terus ditinggal. Jangan. Minta kontaknya siapa. Misalnya sekretariat komisi 1 siapa. Minta kontaknya, teleponnya supaya ada intensitas. Jangan naruh berkas lalu tinggal. Itu nggak bakal dihubungin. Saya yakin sekali. Dengan komisi 11 juga begitu. Karena apa? Karena kalau seperti ini diperjuangkan di komisi tanpa ada kekuatan yang mengawalnya. Yang mengawal itu dalam artian begini, kalau RDP itu ada kewajiban komisi untuk menyampaikan ke pihak terkait. Malah kalau perlu teman-teman bilang sama komisi, Bapak Ibu mohon waktu supaya kita bisa dipertemukan dengan kementerian terkait. Jadi DPR menjadi fasilitator. Fungsi dari DPR kan legislatif, pengawasan. Nah di pengawasan ini boleh memanggil mitra terkait, memanggil pengadu dalam hari ini masyarakat yang diwakili oleh KNCI, ketemu masalahnya apa, lalu nanti ada kesimpulan. Nah kesimpulan itu harus dijalankan oleh mitra. Jadi dia ada kewajiban di situ. Kalau kita hanya sebatas ini saja menyampaikan aspirasi, ya aspirasi kan nggak ada kekuatan hukum, nggak ada daya tekannya, tidak ada. Nah itu makanya kenapa saya cenderung, mohon maaf saya potong ini, karena kuncinya tadi dua. RDP minta kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kalau misalkan Kominfo bilang, oh nggak bisa, saya nggak mau, misalkan kayak gitu, ikutin aturan putusan menteri, terserah maunya gimana. Kan itu di dalam ruang rakyat, wakil rakyat, di dalam ruang komisi itu ada rekamannya, terekam semua. Jadi kalau misalkan Kominfo menolak, alasannya apa? Kalau misalkan ini menjalankan, alasannya apa? Dan itu ada konsekuensi hukumnya, harus dijalankan. Jelas ya maksudnya? Boleh silakan. Ya terima kasih Pak. Sebetulnya kami ini pedagang, jujur masuk ke ruang DPR MPR aja kalau saya baru 3 kali ini ya, nggak pernah Pak. Jadi sebetulnya niatan kami juga seperti itu, tapi kami tidak paham prosedur. Justru kemarin kami pikir ya, untuk terjadinya RDP itu prosedurnya adalah kami menyampaikan surat ke Komisi 1, sudah kan kemarin, ke fraksi juga sudah. Kami pikir harus ada model seperti ini, kemudian baru terjadi RDP. Ternyata RDPU itu berarti prosesnya kita kirim surat permohonan RDPU. Iya, ke sekretariat Komisi 1. Iya. Kemarin kami kirim surat ke sana, tetapi bukan permohonan RDPU, tapi isinya apa, Pak Sekjen? Penyampaian aspirasi untuk Ketua Komisi 1 dan seluruh anggota Komisi 1. Karena kami nggak paham, jujur. Bingung. Sekarang kan dipikir paham. Ya, minta dibantu juga dari teman-teman, kebetulan kita sudah saling kenal, barangkali mudah-mudahan ada chemistry ya, bantu diarahkan lah Pak gitu. Iya, jadi ini sinyalnya sudah nyampe. Jadi kalau dari sisi frekuensi udah sampai, cuma nomornya belum ketahuan, nomor cantik apa nomor siap Bentakan. Cuma saran saya itu tadi, supaya teman-teman jangan bolak-balik, kan pasti usahanya ditinggali kan. Iya. Tapi kalau sudah jadi grosiran biasanya cukup telepon di ini kan, di hotline. Gimana penjualan 1 miliar, 2 miliar kan bisa begitu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Amin. Saya berpikir sayang sekali kalau misalkan tidak dilakukan prosedur tadi. Karena apa? Karena percuma nanti nggak ada dampak yang lebih besar lagi. Yang seperti
teman-teman harapkan kan tadi ada dampaknya kan, supaya didengar oleh Kemenkominfo, supaya ada daya tekan. Daya tekannya siapa ya? Wakil rakyat. Dengan apa? Dengan RDPU tadi. Gitu kira-kira. Oke, barangkali begitu ya. Terima kasih. Izin. Mohon maaf. Izin bertanya boleh Pak? Waktunya karena KPK udah datang. Closing aja Pak, closing statement 5 menit Pak. Ya. KPK suruh tunggu aja dulu 10 menit. 2 menit ya. Jadi gini, sebagai kesimpulan kami menyampaikan dalam kerangka kami mohon kepada bapak-bapak yang ada di hadapan kami, karena bapak yang lebih ngerti prosedur ya, SOP di sini ya, gitu. Jadi mohon dibantu juga untuk penyampaian RDPU, gitu, supaya bisa langsung segera dilaksanakan. Nanti besok kami sampaikan suratnya. Kenapa gitu? Karena saat ini kami semua pedagang dari mulai Aceh sampai Sulawesi sampai Papua sudah dalam kerangka melakukan demo. Ketahuilah sama teman-teman di anggota dewan bahwa bagi kami ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Satu, kedua, kami punya kemampuan, artinya kami punya sumber daya untuk melakukan hal yang jauh lebih besar lagi. Karena mungkin kita semua tahu dari berbagai kejadian, gitu, berbagai fakta, banyak sekali hal-hal kecil yang tanpa disadari lalu kemudian diabaikan malah menjadi penyebab terjadinya hal yang luar biasa besar. Gitu ya. Karena mungkin bapak-bapak bisa lihat bahwa kami dari Aceh sampai Sulawesi sudah punya DPD, di bawah kami semuanya adalah komunitas lokal. Gitu. Artinya kami menguasai 83.000 kelurahan di Indonesia. Nah, sejauh mana hal yang telah kami lakukan, gitu. Bahkan ini surat yang nanti bisa Bapak baca juga kemarin telah kami sampaikan. Artinya pada tanggal 7 November, pada tanggal 8 November kami berencana menyelenggarakan demonstrasi se-Indonesia. 3 hari sebelum 8 November, semua surat izin pemberitahuan ke seluruh Polsek dan Polda di Indonesia masuk. Mereka khawatir Kominfo. Luar biasa khawatir. Kita dibujuk dan kita dipanggil. Tanggal 7 November terjadi pertemuan antara kita dan seluruh stakeholder terkait, dari mulai operator, YLKI, bahkan perwakilan dari Kementerian Polhukam pun hadir, dari Mabes Polri hadir, dan akhirnya menyetujui solusi yang kita minta. Kan kita minta batalkan 1 NIK 3 SIM card. Akhirnya dikasih solusi bahwa outlet diberikan kewenangan sama seperti gerai. Jadi pelanggan tadi nggak perlu lagi datang ke gerai, tapi bisa datang ke outlet. Kita terima solusi itu, alhamdulillah. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu nggak diselenggarakan. Ini yang bikin teman-teman sudah dalam posisi marah. Kita tanya berkali-kali, surat kita sampaikan tapi nggak digubris. Dan terakhir ini surat yang kita ajukan tanggal 27 Februari dan sama sekali nggak dibalas. Maksimal tanggal 15 Maret 2018 sistem registrasi di outlet bla 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 bla, dan kesepakatan yang telah dituangkan bersama ATSI harus terrealisasi, kita minta. Kemudian yang kedua, apabila lewat dari tanggal 15 Maret sistem tersebut belum terrealisasikan juga, maka kami menuntut pembatasan 1 NIK dan KK untuk 3 kartu prabayar ditiadakan. Gitu. Ya. Kalau barangkali misalnya mau ada yang bicarakan lebih lanjut, mungkin ngobrolnya di luar forum ini. Siap. Karena KPK udah datang dan 1:30 memang mau digunakan. Oke. Ya paling demikian itu yang bisa. Jelasin aja nanti di ruangan yang berbeda, di ruangan kelas. Oke. Di ruangan Boleh Pak. Nanti Bapak berapa perwakilan ya? Gitu. Mohon izin karena dari sebelum setengah 2 mereka beda. Oke Pak. Oke. Jadi terima kasih. Insyaallah. Karena nggak boleh ini. Biar ini Pak. Biar lebih ini, teman-teman ada yang mau disampaikan biar berkasnya biar diambil gambar supaya ada bukti otentik gitu. Sama nomor kontak beliau untuk koordinasi apa? Siapa? Iya. Di depan aja. Nomor kontak ini disambungin biar ada. Saya ada tapi nomor kontak saya nggak. Penyerahan ada bukti. Dibuka ya. Orang di datang layar. Oh, ininya. Oh, udah ada ya? Nggak apa-apa. Kan ini bisa. Nah, ini. Ya. Ruang aspirasi nih. Iya. Ada Facebook Live ya? Nggak ada. Ini live. Facebook Live. Live. Gimana? Ada. Ada pulsa apa enggak? Ada data enggak? YouTube. Oh, live ini.
internetan berapa tahun? Cuman sayangnya 7 menit doang ngomong. Tadi aja nggak usah pengenalan. Atas kejadian ini dan terima kasih, moga insya Allah berlanjut, insya Allah kita tunggu tindak lanjutnya.